Setelah makan malam, Ciara langsung memutuskan untuk beristirahat kembali, tetapi De segera menahan istrinya itu. "Mo, kemari dulu." Titah pria berjambang lebat itu membuat Ciara menatap waspada. Apa-apa Anda ini? Tiba-tiba memintanya untuk membuka kaki. Jangan-jangan De ingin meminta haknya lagi. Tidak mau, dia ingin tidur saja, untuk memulihkan tenaganya. "Kamu mau apa, Pou? Jangan macam-macam ya, kamu sudah memintanya berkali-kali loh kemarin malam. Bahkan pagi-pagi buta kamu sudah mengambil start," jawab Ciara dengan nada sedikit ketus. Dia memegang selimut dengan erat, memberikan pertahanan agar suaminya tidak menyerang. Sebab jika De sudah berubah jadi ular, maka dia akan habis seperti sebuah hidangan. "Aku tidak akan macam-macam, Mo." De langsung mengerjap, dan menggelengkan kepalanya. Tidak boleh, dia tidak boleh menyerang Ciara malam ini. Dia harus bisa menahan hasrat, meskipun ia tahu itu semua sangat sulit. "Tidak boleh, De. Tidak boleh." Batin De, seolah memperingati ularnya untuk tidak bangkit dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Istrinya sangat kelelahan. "Sekarang kita istirahat, kemari peluk aku," sambung De. Ciara bergerak patuh. Dia segera menggeser lalu mengeratkan tangannya pada pinggang De. "Selamat tidur, istriku." Setelah beristirahat 2 hari di rumah, akhirnya sepasang pengantin itu memutuskan untuk pergi berbulan madu. Seperti yang telah dijanjikan oleh Ken dan Zoya, keduanya berangkat menggunakan jet pribadi milik keluarga Tan. "Sayang, tidak perlu bawa baju banyak-banyak," ujar De memperingati Ciara. Padahal gadis itu sudah merancang kemana saja mereka akan pergi, dengan style yang berbeda-beda. "Kenapa sih, Pou? Aku sudah punya jadwal untuk pakaian yang akan kita pakai nanti di sana." "Aku bilang tidak usah, itu semua tidak akan kita butuhkan." "Loh, memangnya kita akan tanpa busana seharian?" De menyeringai penuh. "Kalau iya memang kenapa?" Ciara langsung mendelik saat itu juga. Pukul 11 siang, De dan Ciara sampai di salah satu destinasi wisata yang cukup menarik bagi pasangan yang baru saja menikah. Sebuah tempat yang disiapkan oleh Ken dan Zoya, hanya untuk mereka berdua. Satu buah pulau yang dengan fasilitas lengkap. De dan Ciara seperti merasakan berada di alam terbuka, tetapi sungguh pemandangannya sangat indah. Mereka sengaja memilih objek wisata yang lokasinya cukup dekat, agar tidak membuang-buang waktu. Sebab di negara mereka masih banyak tempat seperti surga. Salah satunya adalah pulau ini. Ciara merasa termanjakan, pemandangan pantai yang memukau, juga aroma segar khas tumbuh-tumbuhan. "Kamu menyukainya, Mo?" tanya De seraya menggandeng tangan Ciara untuk masuk ke dalam resort yang sudah mereka sewa. "Of course. Di sini sangat menenangkan, terlebih ada kamu." Ciara mencolek hidung De, hingga membuat pria berjambang lebat itu terkekeh. Dengan cepat De mengangkat tubuh Ciara, hingga gadis cantik itu mengalungkan tangan di sepanjang lehernya. "Keindahan ini tidak akan pernah menandingi keindahan tubuhmu," bisik De. Mendengar itu, Ciara langsung menabok dada suaminya. "Mesyum." Namun, De tidak peduli. Entah kenapa setelah menikah dia berubah menjadi pria tidak tahu malu seperti ini. Sebab masih ada seseorang di antara mereka, tetapi De dengan berani menciumi bibir Ciara. "Pou, jangan menciumku sembarangan," rengek Ciara seraya mengelap menggunakan punggung tangan. "I don't care, Mo." De meneruskan langkah, hingga mereka sampai di tempat peristirahatan. Salah seorang petugas resort tersenyum ramah, lalu menjelaskan berbagai fasilitas yang ada, juga beberapa objek wisata yang dapat dinikmati oleh keduanya. "Jika Nyonya dan Tuan membutuhkan sesuatu, kalian bisa memanggil kami dengan senang hati akan melayani." "Baik, terima kasih,
Balas De singkat seraya menganggukkan kepala. Sebuah balasan yang membuat petugas itu sadar bahwa dia telah diusir secara halus. Pulau itu memang sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda. Sehingga tak jarang, banyak wisatawan yang ramai datang ke sana, bahkan selain di waktu liburan tiba. Apalagi bagi sepasang pengantin baru seperti mereka, karena keduanya pasti mengidam-idamkan sebuah ketenangan. Pemandangan sekelilingnya betul-betul asri serta alam dalam balutan hawa sejuk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Mereka seperti berada di dalam pedesaan yang jauh dari polusi, memberikan kesegaran kembali setelah seharian beraktivitas. Bahkan tempat tidurnya sangat nyaman, ungkap Ciara, sambil berguling ke sana kemari. De yang saat itu tengah membuka jaketnya langsung menoleh. Apa kamu mau langsung mencobanya? Mencoba apa? Ciara balik bertanya, kini dia sudah berbaring layaknya seekor buaya. De terkekeh, kenapa Ciara selalu bersikap lugu seperti ini sih? Dia kan jadi gemas sendiri. Pria itu mendekat ke arah istrinya, lalu menguyel-uyel pipi Ciara. Kita coba kekuatan ranjangnya. Kalau sampai dia mengeluarkan suara, atau bahkan patah, berarti kualitasnya tidak bagus. Maksudmu, kita berjingkrak-jingkrak di sini? Haha. De akhirnya terbahak juga. Dia segera menangkup kedua sisi wajah Ciara. Making love with me. Ah. Ciara menjerit saat De tiba-tiba menyerangnya begitu saja. Mereka baru sampai, tetapi kenapa De langsung berubah wujud seperti ini? Oh, kita baru saja sampai. Sayang, apa sebaiknya kita, Ciara sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk bicara, dia hanya bisa pasrah pada kelakuan suaminya. Ciara berguling ke arah kanan sambil menggelung selimut. Kita baru saja sampai, Pou. Tapi kamu sudah mengajakku panas-panasan, gerutu Ciara. Kita sedang berbulan madu, jadi jangan marah-marah, ucap De, seraya membantu Ciara untuk bangkit dari ranjang. Lalu menyerahkan satu gelas berisi air putih itu pada Ciara. Satu gelas panjang itu nyatanya tak mampu membasahi tenggorokan Ciara yang selalu kering karena terlalu banyak mengeluarkan suara. Jika sudah berdua, entah kenapa De selalu dapat memanfaatkan momen tersebut, ya meskipun tak dipungkiri bahwa dia pun suka. Lagian Pou ngeselin, jawab Ciara seraya menyerahkan gelas kedua. Bisa beritahu aku alasannya? Tidak tahu. Pokoknya aku ingin keluar dari kamar dan jalan-jalan. Oke, setelah ini aku akan mengajakmu untuk melihat air terjun. Tapi ada syaratnya. De tersenyum licik, sementara Ciara mengernyitkan keningnya. Apa? Kamu harus membayar setiap kali kita pergi ke objek wisata. Bayar? Bukannya Mommy dan Daddy memberikan semua fasilitas ini gratis? De menggeleng. Tidak denganku, kamu harus bayar. Cih, perhitungan sekali. Berapa yang harus aku bayar? De menyeringai dengan sorot mata penuh damba. Tanpa aba-aba pria itu menarik selimut. Satu objek, satu kali main. Ciara tidak peduli pada ucapan De. Dia hanya bisa menganga. Ponsel De malah berdering. Pria itu sama sekali tidak peduli. Bagaimana, baby? Tanya Ken pada Zoya. Sedari tadi wanita hamil itu berusaha menghubungi nomor De dan Ciara, tetapi tidak ada yang mengangkat satupun. Tidak diangkat, Dat. Kata petugasnya mereka sudah sampai, kenapa tidak menghubungi kita ya? Balas Zoya dengan kening yang diliputi tanda tanya. Mungkin mereka langsung istirahat kali ya, Dat? Sambungnya. Namun, dia malah mendengar kekehan dari Ken, pria parubaya itu menangkup salah satu sisi wajahnya lalu memberi kecupan. Atau mungkin mereka langsung bermain, tebak Ken tepat sasaran. Paham betul bagaimana sifat seorang pria jika sudah berdua dengan wanita yang dicintainya.
Zoya langsung melotot. Masa sih, Dad? Kan mereka baru sampai. Ken meraih pinggang istrinya, lalu menggiring ibu hamil itu untuk duduk di sofa. Ingat, sayang. Itu semua tidak akan menjadi masalah. Kamu tidak ingat setiap aku pulang dari luar kota, kira-kira apa yang aku butuhkan? Istirahat atau kamu? Tanya Ken sambil mengetuk pucuk hidung Zoya. Pipi wanita itu memerah. Sadar betul bahwa Ken memang selalu menjadikan dia yang pertama. Baiklah, aku paham apa yang sedang mereka lakukan. Karena buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Mendengar itu Ken langsung terkekeh keras, dia mengecup Zoya beberapa kali, lalu tangannya turun untuk mengelus perut buncit wanita itu. Aku mencintai kalian, ungkap Ken seraya menatap lekat wajah istrinya. Terlebih kamu, wanita yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun denganku. Bahkan dulu aku adalah orang yang mengantarmu ke sekolah dasar, menjemputmu dan menemanimu makan siang. Dan sampai sekarang, kamu masih bertahan di sisiku. Hingga kita memiliki mereka. Ken kembali menggerakkan tangannya. Sementara Zoya hanya mengulum senyum, menikmati setiap sentuhan Ken yang terasa begitu lembut. Semuanya seperti terulang. Zoe, aku mengantar jemput mereka, menemani mereka bermain, atau membacakan dongeng sebelum tidur, tapi kali ini berbeda, karena mereka adalah buah cinta kita. Hasil keringat kita berdua. Ken terkekeh di ujung kalimatnya, sementara Zoya sudah merasa haru. Sebab semua kenangan indah itu begitu cepat berlalu. Anak-anak mereka sudah tumbuh besar dan sebagian memiliki keluarga masing-masing. Dia hanya bisa berharap, kelak jika dia dan Ken sudah sama-sama menua. Semua anaknya tidak akan pernah lupa, bahwa Ken dan Zoya adalah rumah serta surga pertama bagi mereka. I love you, more. Aku mencintaimu tanpa alasan, Ruby. Sebanyak apapun usia kita, kamu tetap pria tertampan yang aku miliki. Terima kasih sudah berjuang bersamaku, terima kasih sudah mau berkeringat bersamaku. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Lihat, bayi ular kita akan bertambah 2 ekor lagi, kita akan mengulang masa 25 tahun lalu. Masa di mana kita sama-sama belajar menjadi seorang ayah dan ibu yang baik untuk mereka. Aku senang melakukannya, terlebih denganmu. Sial. Ken tidak bisa menahan untuk tidak memeluk Zoya, rasanya ingin terus berterima kasih, karena sudah menerima masa lalunya dengan begitu lapang dada. Bersabar menantinya meskipun dari awal dia tidak pernah menjanjikan sebuah pernikahan yang bahagia. Hanya ada nafsu semata, tetapi seiring berjalannya waktu, Ken sadar obsesi dirinya atas Zoya adalah sebuah cinta yang telah lama terpendam. Kekecewaannya terhadap seorang wanita, membuat mata hati pria itu tertutup. Hingga menyamaratakan nilai mereka. Semua sama, tidak ada yang berbeda. Hanya tentang kepuasan tanpa adanya cinta. Ayo berkeringat bersama.